seperti kayak gitu. Akan ditonton di seluruh bioskop. Teman-teman tetangga semua nonton nanti tanggal 2. Oke, tepuk tangan yang paling. Kita bahkan ada sekolah animasi. Teman-teman semua, kita nggak boleh kalah sama asing. Kita suka teriak-teriak, wah jadi tuan rumah di negeri sendiri. Ini satu hal. Kalau Anda lihat film animasi di luar, itu banyak sekali nama Indonesia berperan di situ. Sekarang film kita dukung. Kita harus banyak SDM-nya dan kita harus banyak ladangnya. Yuk kita dukung karena ini kebanggaan pada kita sendiri sebagai bangsa yang berdaulat di negerinya sendiri harus bisa mengagungkan produksi dalam negeri. Oke, tonton animasi Indonesia keren banget, sumpah. Sebetulnya nggak ada persamaan, nggak ada perbedaan ya seperti itu. Cuman bedanya kami itu spontan kan. Melakukan itu secara spontan. Kita membuat seolah-olah warung itu dipenuhi oleh banyak orang. Penjualnya, ada pembelinya, seperti itu kan. Nah, kalau di sini ada ceritanya. Saya jadi siapa. Sebetulnya hampir sama aja. Cuma bedanya itu spontan, langsung didengar oleh pendengar. Yang pendengar harus bisa berimajinasi seperti apa warungnya, siapa penjualnya, siapa pembelinya, kayak gitu. Nah, kalau di sini memang sudah dipersiapkan saya sebagai apa. Kalau biasanya di sana kan saya bisa berperan sebagai 5 orang. Tapi kalau di sini kan enggak, saya 1 orang. Jadi konsen pada itu gitu. Tapi ya mungkin agak kesulitannya adalah ini kita untuk animasi ini untuk anak-anak terutama gitu. Jadi mungkin itu kita harus menyesuaikan lebih fisik sih untuk animasi ini. Kita surprise banget bahwa tontonan anak-anak itu beda sama tontonan kita gitu. Waktu pertama kita ngeliat, waduh, ini lucu nggak ya? Ini seru nggak ya? Gitu. Dan ternyata ketika ditonton sama anak-anak seru banget gitu. Lucu banget. Nah, di situ kita sadar bahwa beda ternyata selera kita sebagai orang dewasa dengan anak-anak beda banget. Itu butuh karena kan untuk explore kita. Jadi kayak misalnya saya gitu. Saya tuh bikin profesor itu suka aneh-aneh kan gitu. Nah, saya bikin lebih fisik lagi jadi gini. Oh ya, kalau sesuatu yang excited buat saya, seperti kayak gitu, itu kan fisik, itu fisik gitu. Dan beberapa seperti itu juga, kayak siapa ya, sendiri si Juki, gimana dia kata, kayak gitu. Itu kan fisik banget gitu. Tapi harus ditangkap itu bukan sekedar fisik atau audio aja atau voice aja, tapi harus ditangkap itu sebagai sebuah karakter ya. Karakter yang memancing pendengar untuk bisa berimajinasi seperti apa yang didengarnya kayak gitu. Saya lahir besar di Betawi. Insya Allah saya tahu persis bagaimana Betawi pinggir, bagaimana Betawi. Saya ngambil itu tadi saya jelaskan bahwa saya Betawi, jadi ada beberapa kata-kata yang memperlihatkan betul saya Betawi. Tetapi karena saya profesor, jadi saya harus ngambil di tengah. Saya ada bahasa akademisnya juga, kira-kira kayak gitu. Itu sih sebetulnya, jadi sama sekali nggak ada kesulitan. Pak De, gimana Pak? Iya, makanya tadi saya bilang, kami lahir dari sebuah siaran namanya Obrolan di Warung Kopi. Di mana itu settingnya seolah-olah warung kopi, di mana ada pendatang, ada orang sok tahu, ada yang ngomong kayak gini, ada etnis Batak, Betawi, Padang, Bali, banyak sekali. Saya sendiri pegang seenggaknya 5. Saya Madura, Batak, Jawa Banyumas, Cirebon, Betawi, sama Betawi Tengah. Jadi ini kan ceritanya settingnya warungnya di tengah, di kota. Jadi Betawinya Betawi E, bukan Betawi Ora, bukan Betawi A. Kayak Mandra itu kan sebetulnya A. Lah, mana emangnya, gitu kan. Nah, kalau ini nggak, emang apa ya? Nggak gitu. Nah, itu yang kita ambil.
Saya seenggak-enggaknya pegang di warkop itu 5 sampai 6, 7 bahkan yang paling banyak tuh kasino. Kasino ada Padang, ada segala macam. Nomor 2 saya. Nomor 3 Nanu. Nomor 4 Rudi Badir, nomor 5 baru Dono cuman bisa Jawa doang dia. Udah dikerok pakai cincin emas nggak bisa juga lidah. Sebetulnya nggak lebih dari cara saya mensyukuri nikmat Tuhan. Bagaimanapun juga saya manusia biasa yang banyak alpa, banyak salah, banyak tetapi seenggak-enggaknya saya sadari itu gitu. Sehingga ketika udah berhubungan sama karir, karena menurut saya nggak mungkin nggak ada campur tangan Tuhan ini. Karir saya sampai, saya ngeliat teman-teman saya nggak ada yang sampai sebegitu. Buat saya ini saya harus syukuri betul. Oleh karena itu, ya itu yang tadi saya bilang, saya harus bisa membagi betul. Saya olahraga sampai sekarang masih. Olahraga saya lumayan lah, apalagi saya gula ya. Jadi saya olahraga saya lebih ketat ya, bukan hanya sekedar kardio ya, tapi juga saya olahraga beban kayak gitu untuk membakar gulanya kan gitu. Terus saya juga istirahat cukup, walaupun saya insomnia, tapi saya coba oke lah siang jadi malam, malam jadi siang, tapi saya coba itu penuhi. Atau kalau lagi syuting kan tetap harus pagi kan. Ya dalam beberapa kesempatan saya pergunakan untuk istirahat, untuk tidur sebentar segala macam. Check up ke dokter sendiri ada? Oh saya rajin ke dokter, saya check up rajin. Karena saya punya jantung kan, saya udah operasi jantung tahun 2005 lalu, bebas, jadi saya rajin check up. Ya sadar diri lah. Kadang-kadang saya juga suka, umur 66 masih begini aja gitu ya. Tapi ya sadar diri bagaimanapun juga 66 lah gitu ya. Saya tadi habis ngobrol lagi. Daya ingat yang agak. Kalau dulu tuh sekali baca aja kayak gitu saya udah hafal. Sekarang mesti beberapa kali baca. Kadang-kadang bacain. Saya harus dengar juga gitu. Adik, maaf mungkin. Nah, anak saya itu alhamdulillah semuanya dukung betul. Tadi anak saya udah kepada dewasa kan. Ini film ini mereka dukung tetap, dan mereka langsung ngomong tadi, "Pak, suaranya kurang." Memang tadi ada suara yang kurang. Tapi di tempat yang satu lagi bagus. Nggak tahu mungkin ada masalah teknis ya, saya juga. Langsung cucu saya juga, yang ini jadi ini siapa sih jadi ini? Jadi itu kan sebetulnya support buat saya ya. Oh ditonton, oh mereka menikmati kayak gitu. Bahkan kalau yang dewasa sih bisa kasih kritik, bisa kasih saran. Anak saya itu lebih parah dari istri saya dulu. Galaknya ya Allah. Loh. Dan saya takut. Iya, dan bukan hanya itu juga mereka, apalagi kan manajer saya anak saya. Jadi dia juga yang, kalau Anda ngelihat mungkin 20 tahun yang lalu penampilan saya kan anak motor banget. Sekarang anak saya jangan galak-galak gitu, tampaknya jadi galak, orang pada takut loh Pak. Gitu. Jangan gaya motor banget gitu. Oh, saya lepas anting-anting, tato nggak saya liatin gitu kan. Kayak gitu. Jadi ya itulah anak saya menggantikan peran istri, bahkan lebih daripada istri saya. Istri saya kadang-kadang mungkin nggak enakan gitu. Anak saya enggak ngomong. Papa tuh kayak dokter aja. Kalau ngomong gitu kan. Saya enggak, itu nggak sampai begitu. Memang nggak boleh makan ini, tapi boleh lah sedikit-sedikit. Papa tuh lebih hebat dari dokter ya. Makasih banyak. Makasih matur suwun Pak. Promo. Oh ya. Ya.